Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya juga hidayahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah untuk pertama kali kita bisa menyapa kembali setelah lebaran kemarin ya, sahabat YouTube sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu agung ya, Al-Muhtaramun yang luar biasa, Ustadz Dinal Kiram, Ustadz Safrinal. Beliau yang pagi ini untuk kesempatan pertama yang akan bersama-sama kita bercerita-cerita tentang keberkahan Al-Quran. Semoga podcast perdana kita ini benar-benar mendatangkan keberkahan Allah untuk kita dan para sahabat YouTube dan para pemirsa sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, uswatun hasanah kita agar kita bisa selamat dunia hingga akhirat. Baik, sahabat YouTube sekalian, kita pagi ini akan perkenalkan, beliau adalah Ustadz Safrinal ya. Alhamdulillah, syukur Ustadz, itu sudah hadir pagi ini, subuh ini. Jadi kita Ustadz pagi ini perdana dan di subuh ini, subuh hari Jumat, insya Allah kita akan planningkan setiap hari Jumat itu kita akan buat podcast dan langsung kita upload ya bersama Ustadz-Ustadz hebat kita di kota Batam ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi perbincangan kita pagi ini. Amin. Jadi begini Ustaz, waktu itu karena ciri khas podcast itu nggak ada skenario-nya, nggak ada materinya, nggak ada planningnya. Jadi benar-benar mengalir begitu saja bercerita, saling mengisi, saling bertabrakan ya, saling berpendapat. Nah pagi ini Ustadz kita akan fokus di masalah keberkahan Al-Quran. Kemarin itu ada kebetulan anak-anak sudah mulai ngaji lagi Ustadz hari Senin gitu. Ada juga yang sudah sebelumnya sudah mulai, anak-anak PPK sudah mulai ngaji. Kemudian ibu-ibu pengajian juga saya lihat sudah mulai jalan ya, majelis taklim alhamdulillah sudah mulai jalan. Nah ada kemarin itu satu ibu-ibu bertanya begini Ustadz, saya kok tiba-tiba ini ya Ustadz ya, di masyarakat saya, di lingkungan saya itu orang-orang tua atau tetangga-tetangga itu pada nyuruh saya ngajarin Al-Quran. Padahal saya itu nggak pernah sebelumnya untuk memberi pelajaran seperti itu gitu kan. Dan memang dulu pernah belajar waktu belajar ngaji di mungkin ibu ini pasti melihat nanti podcast saya karena tapi saya nggak sebut nama ya karena ini kode etik ya. Nah kemudian Ustaz, ibu ini dulunya adalah ikut pengajian kita di PPTQ, program pelatihan terjemah Al-Quran. Saya jadi ingat Ustaz dengan satu hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang terbaik itu ternyata seperti itu. Pertama mempelajari gitu ya Ustaz ya. Kalau Ustaz Dinal Kiram ini beliau di rumah tahfidz ya Ustaz ya. Iya, nah boleh bercerita ini Ustaz, gimana istilahnya tracknya kok seperti itu ya, kalau gowes gitu tracknya seperti itu, mempelajari dulu, setelah itu kemudian akan ada satu titik mengajarkannya. Betul. Nah, gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan ustadz seperti syekh kita yang di depan ini. Barakallah, diundang untuk bagaimana keberkahan Al-Quran di sini. Ya, intinya kita sama-sama khairukum man ta'allama Al-Quran. Ya, sama-sama mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita berbicara tentang keberkahan Al-Quran itu sangat luar biasa Ustaz ya, sesuai yang disampaikan tadi dengan salah satu mungkin jemaah Ustaz, dan itu setiap ya kita sama-sama belajar begitu ya. Jemaah saya juga ada yang bertanya seperti itu. Oh iya Ustaz ya? Banyak, apalagi anak-anak yang belajar gitu kan.
selama COVID ini anak-anak yang tidak belajar dengan yang belajar itu beda. Beda ya. Beda sekali. Ya. Kalau yang anak-anak ini misal saya fokus ke anak-anak dulu. Kalau anak-anak itu tidak belajar dalam sehari kata orang tuanya, dan itu mereka bingung. Mau ngapain di rumah? Sampai seperti itu. Bingung. Dan orang tua juga bingung gitu. Padahal kalau anak yang lain Iya. bener-bener handphone saja. Handphone saja, gitu. Ya, nah ini Jadi keberkahan Al-Quran. makanya orang kebanyakan ya walaupun di COVID ini kebanyakan orang tua ini minta untuk belajar anaknya. Oh, tetap belajar. Tetap minta belajar begitu. Alhamdulillah. Nah, jadi artinya begini, kalau kita mengkaji tentang keberkahan Al-Quran ya, berkah itu apa sih itu begitu, Iya. ya kan? Nah, tentu kita harus belajar gitu, Iya. ya kan? Belajar seperti hadis tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Belajar Ya, dulu, belajar dulu, baru baru mengajarkan. mengajarkan. Benar, Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan keberkahan termasuk ini saya sendiri lah Ustaz. Iya. Dulu ya di waktu tahun 2006, 2000 sampai 2009 lah saya Iya. menghafal Al-Quran itu memang sudah berumuran juga Ustaz. Ya, Iya. nggak seperti anak-anak kita sekarang Iya. begitu. Di situ saya pernah ikut musabaqah. Saya dulu Iya. kori. Oh iya, benar. Saya dulu kori. Benar-benar ya. Karena Ya, suara kori. Ustaz ini indah sekali ya. Nah, jadi di situ saya sudah berkeliling di Sumatera Barat, Iya. ya ikut MTQ kemana-mana begitu. Dan mau sampai ke Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara Ini berarti pengalaman tetap- saya iya. tidak menceritakan pengalaman Iya. yang lain lah. Iya benar Ustaz. Sharing untuk Di situ inspirasi. saya belajar gitu. Di mana sih letak keberkahan Al-Quran? Nah, iya, ini yang Kan? paling menarik nih ya. Nah, Pemirsa gitu. sekalian. Jadi di situ di Kori itu di mana saya bisa mendapatkan keberkahan itu. Iya. Ternyata Ustadz, keberkahan Al-Quran itu tergantung dengan niat kita. Setuju sekali ini. Karena di Nah. sana ada keikhlasan. Keikhlasan gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, gitu. Nah, di situ saya tuh Ustaz bercerita tentang MTQ tadi itu. Iya. Pergi kemana-mana, dapat juara, Iya. ya, mendapatkan uang. Tapi uang itu hilang begitu saja. Iya. Ya, saya mendapatkan juara 1 Sumatera Barat ini. Pernah ikut, Alhamdulillah. Iya. ya, juara 1 Sumatera Barat itu Ustaz, ya, alhamdulillah dapat dana dari kota itu Iya. 15 juta. Alhamdulillah. 15 juta. Iya. Tapi Ustaz, yang saya rasakan keberkahan tadi itu tidak ada. Iya, padahal keberkahan itu Iya. ziyadatul khair ya. Betul. Tambahnya kebaikan. Begitu. Jadi situ. Terus saya 2006 akhir itu ya ikut MTQ Sumatera Barat 2006 tuh waktu itu tingkat remaja. Iya. 2007 akhir Sumatera Utara. Sumatera Utara. Udah Nah, merambah ke sana. Iya, merambah lagi ke sana. Iya. Sumatera Utara. Alhamdulillah. Pernah juga. Iya. Itu saya dulu dilatih dengan Ustadz Fadlan. Ustaz Fadlan. Nah, beliau Kori internasional tuh. Nah, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juara Ustaz, dapat IP, dapat dana juga. Iya. Tapi saya yang namanya keberkahan itu tidak. Nggak tahu Ini kemana ini kemana. dan- Karena begini, tujuan kita karena kita tidak tidak mempelajari tentang keberkahan. Iya. Kita secara baca saja. Iya, iya. Artinya kalau ibaratnya pemain bola itu ya harusnya saya harus dapat gol menang, Menang. begitu. Iya. Jadi kita berpikir seperti itu. Setelah 2009 itu ya saya coba ikut menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Menghafal Al-Quran. Jadi stepnya itu dari qiraat tadi ya, Ya, kemudian tilawah, menghafal. menghafal. Nah, Alhamdulillah, setelah luar itu biasa. baru saya coba menghafal Al-Quran. Waktu itu saya sebenarnya Ustaz untuk bertemu dengan salah satu seorang hafiz ini, guru ini. Iya. Waktu itu saya untuk meminta guru ngaji gitu. Iya. Oh, TPQ Iya. awalnya begitu. Kemudian beliau ini menawarkan saya, Iya. mau nggak antum tinggal di tempat saya
kebetulan punya rumah tahfiz Quran. Itu di mana itu posisi Di itu? Padang, Ustaz. Oh iya, masih di sana ya. Masih di sana. Belum bicara ke Batam. Belum. Ditawarkan begitu, tapi antum menghafal, kemudian mengajar tidak digaji. Begitu saya. Ini mulai nanti keberkahan ini di sini. Tidak digaji. Ini baliknya di sini. Kalau Iya. tadi waktu MTQ itu yang dikejar adalah juara, piala, penghargaan gitu ya. Penghargaan. Sehingga akhirnya keberkahannya lillahi ta'alanya, niat ikhlasnya ini ya Ustaz ya. Nah sekarang kita lihat ini bagaimana ini menarik. Jadi di situ saya musyawarah dengan keluarga, masuk orang tua waktu restu orang tua ya, dan orang tua sudah ikut MTQ kemana-mana. Waktu itu orang tua memang tidak paham, belum paham lah Ustaz ya. Jadi orang tua ya udah nggak usah lah. Dan di situ sudah ada mukafaahnya ngajar juga MTQ gitu. Saya mau pindah gitu kan. Artinya saya bismillah aja Ustaz. Pokoknya 1 tahun ini saya tunjukkan ke orang tua. Begitu Ustaz. Ada spirit semangat giro. Karena ini menghafal Quran nih, gitu, menghafal Quran. Di situ ya Ustaz. Seminggu saya menghafal surah An-Naba. Surah An-Naba yang biasanya kita ya kan kalau dulu waktu MTQ sholat cuma 5 waktu saja. Tapi dalam menghafal Quran ini banyak yang saya alami, ya kan, artinya sholat malamnya, sholat tahajudnya, begitu kan, sholat duhanya dan sholat sunnah yang lain, begitu. Itu kita amalkan, itu diajarkan dengan Ustaz. Jadi saya waktu itu seminggu lah menghafal surah An-Naba itu ada rasanya mau pengen mundur gitu. Jadi Ustaz itu bercerita, akhi, antum sekarang sudah antum rasakan. Dulu antum ikut musabaqah kemana-mana, mendapatkan berbagai penghargaan. Di situ antum apa yang antum dapatkan? Hanya sekedar duniawi saja. Karena waktu kita ketika MTQ itu niatnya bukan karena Allah. Ya kan? Nah begitu. Sekarang antum menghafal Al-Quran. Walaupun surah An-Naba sampai saat ini antum belum hafal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat setiap yang antum baca itu sudah mencatat pahala berlipat. Ya Allah. Dan disitulah kata beliau mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Ya Allah, nah ini menarik sekali. Saya bertemu dengan Ustaz Safrinal itu pertama kali sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, di Masjid Al-Ikhlas waktu itu Ustaz. Jadi bulan Ramadan ya para pemirsa. Terus kemudian itu kita sholat tarawih. Waktu itu saya ngisi kultum. Setelah itu yang imamin sholat tarawih ini seperti saya sampai gini, ini saya seperti sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Iya, saya sempat mengatakan seperti itu waktu itu. Ternyata background beliau memang benar, dari tilawahnya luar biasa. Kemudian beliau ditahfidz. Nah ini luar biasa. Step ya, langkah-langkah yang menginspirasi kita ini para pemirsa sekalian. Ternyata nggak mudah yang ditempuh beliau sampai seperti itu tadi. Pertama menghafal, jadi anak-anak muda yang melihat tayangan kita, ya. Jangan lupa untuk mengambil hikmah di setiap perbincangan kita ini, karena kebetulan anak saya juga ditahfidz ya Ustaz ya. 3 tahun kemarin ditahfidz di Jombang ya. Kemudian alhamdulillah sekarang udah selesai, tapi belum tahfidnya belum selesai ya Ustaz ya. Jadi mau kita lanjutkan lagi insya Allah nanti setelah Covid selesai. Nah, ternyata menghafal Al-Qur'an itu penuh tantangan, dan di situ luar biasa tadi Ustaz menyampaikan surah An-Naba. Terus bagaimana itu Ustaz kemudian terjadi? Surah An-Naba itu Ustaz, seminggu tuh Ustaz ya, seminggu kita betul-betul apa yang diajarkan Ustaz itu saya ikutin Ustaz. Waktu itu dalam waktu seminggu itu pokoknya antum menghafal setelah sholat tahajud malam. Namanya kita sholat malam tuh Ustaz baru-baru gitu kan. Itu bangun itu Ustaz memang dipaksa gitu seperti itu Ustaz. Kadang ketika melaksanakan sholat tahajud itu ya masih ngantuk-ngantuk gitu. Pokoknya An-Naba itu baca berapa kali sampai begitunya Ustaz, sampai 1 juz An-Naba itu saja. Begitu. Dibaca berkali-kali begitu Ustaz. Itu diajarkan seperti itu, kita diajarkan. Artinya apa? Saya mendapatkan ibrohnya gitu, manfaatnya di dalam sholat itu.
guru ini mengajarkan kita biar berlama-lama dengan tahajud. Oh, ternyata di sana hikmahnya ya, Ustaz, Hikmahnya ya? itu setiap saya saat kita memang baru-baru Ustaz ya, Iya. diajarkan begitu, saya merasakan nyaman gitu, Iya. merasakan artinya ketenangan itu gitu Iya. di dalam hati. Tapi kalau saya menghafal Quran kalau nggak tahajud Ustaz, itu gelisah. Jadi ada hubungan ya ternyata antara menghafal Al-Quran Dengan dengan sholat tahajud tahajud itu luar ini. biasa. Iya Ustaz, ada hubungannya. Ya kan? Kalau ibaratkan itu dia sudah satu paket gitu. Sama dengan sholat tahajud dengan puasa Senin Kamis. Begitu. Itu harus satu paket ya, Satu biar nggak paket, gelisah. biar nggak gelisah. Dan itu diajarkan. Iya. Kemudian itu seminggu beliau menyampaikan tahajud saja dulu. Oh. Ustaz gitu. Kemudian sudah dapat saya surah An-Naba, pindah ke An-Naziat, tambah lagi Iya, amalannya. alhamdulillah. Suruh tambah lagi amalannya. Jadi Itulah ternyata salah satu diambil dari juz 30 ya Ustaz? Iya, dari juz 30. Iya. Karena yang kita hafal itu ternyata yang sulit itu bukan yang panjang, Ustaz. Iya, yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Karena dia nanti merangkainya itu. Betul sekali. Setelah dapat An-Naba itu ya hampir 15 hari lah mungkin Ustaz. Itu lancarnya sama saya. Alhamdulillah. 15 hari ya para Setiap pemirsa. hari gitu. Ya Allah. Karena saya basicnya dari Qori Iya. itu kan agak bacaannya agak lambat Iya, gitu iya, kan. benar, iya. Untuk seperti Morotal itu dia butuh proses. Oh. Saya itu 15 hari itu saat An-Naba itu saya putar dulu pakai pakai ini atau ya kalau saya pakai kaset Ustaz. Oh, kaset, iya. Pakai kaset gitu. Jadi itu saya putar. Kadang sambil sambil masak Iya. segala macam. Untuk membiasakan telinga kita nih ya sahabat. Dulu sering sekalian. saya Feelingnya mendengar biar gampang. Sudes, Iya, Masyarul maksudnya. Rashid. Nah, beliau ini bocoran ini ya para sahabat YouTube sekalian. Gitu. Beliau kalau baca Al-Quran mirip dengan Imam Sudes. Jadi Indah itu sekali. Ani Arifai itu Iya. saya bisa dengar gitu. Nah, di situ juga membantu kita, Iya. membantu. Dan ini sangat membantu sekali untuk menghafal. Oh. Betul sekali, Ustaz. Sangat membantu Iya, sekali. alhamdulillah. Nah, jadi dari situ, kemudian setelah saya dapat An-Naba ini masuk ke Naziat, tambah lagi amalannya. Oh gitu ya Ustaz ya? Begitu Wah, ini beliau menarik. mengajarkannya. Jadi kalau boleh Tambah tahu, lagi amalannya. Kita korek terus ini Begitu. untuk kebaikan kita. Nah terus bagaimana Ustaz? Tambah puasa Senin Kamis. Berarti sholat malam dulu, kemudian Senin Kamis. satu paket ternyata. Satu paket. Begitu. Iya, benar sekali. Nah, begitu Ustaz, diajarkan saya sampai saya 1 bulan lah Ustaz itu diajarkan sampai surah Al-Mutaffifin itu sudah amalan-amalan yang seperti sholat duha, Iya. kemudian zikir pagi dan sore hari itu hari, diajarkan. iya. Intinya Ustaz ini mengajarkan saya itu beliau tidak sekaligus gitu, Iya, bertahap-tahap. step by step gitu. Begitu. Tapi beliau memantau Ustaz. Oh, Begitu, beliau kontrol pantau, nih, beliau iya. kontrol. Artinya kalau setiap malam Ahad itu Iya. kita mabit. Ada mabitnya. Mabit sama beliau itu. Jadi Iya. beliau tuh menginspirasi kita lah begitu. Iya. Nanti imam malam 1 juz. Begitu. Ini Ustadz kalau boleh tahu ini Ustadz Safrinal berapa lama waktu itu perjuangan ini tadi? Kalau itu Ustaz, kami diajarkan seperti itu dengan Ustaz ini itu 3 bulan Ustaz. 3 bulan lamanya. Itu sudah bisa menginikan sendiri kita. Pokoknya Ustaz 3 itu bulan. mengingatkan 3 bulan. Dan itu di tapis kita sekarang, Iya. anak-anak santri itu saya praktekkan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jadi ternyata itulah keberkahan tadi dari seorang guru mengajarkan Iya. kita. Nah, sekarang kita beralih nih, para pemirsa sekalian. Ketika kita sudah berjuang, maka ada saatnya akan meraih kemenangan. Betul Gitu sekali. kan. Setelah kita menanam, pasti akan ada panennya. Panennya. Kita akan bahas panen sekarang. Karena rumusnya itu, saya yakin itu Ustaz. Setelah ikhlas, setelah niat benar ikhlas, kemudian semua core tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Akan ikut, betul sekali. Dunia akan ikut. Nah ini yang ingin kita bahas ini, kupas terus lebih dalam. Masya Allah. Ini enaknya podcast ya Ustaz. Jadi podcast itu nggak ada daftar pertanyaannya, nggak ada, ini mengalir saja. Dan alhamdulillah kita sudah dapat satu contoh perjuangan yang luar biasa dari beliau. Nah sekarang kita lihat ini, ketika akhirat yang dikejar, akhirat yang dicari, maka dunia akan ikut. Wah, tahun berapa Ustaz pindah ke Batam? Tahun 2015 lah. 15.
Baru ya. Ini untuk ukuran orang Baru. baru. Alhamdulillah. 2015. Tadi saya lihat, saya jemput dari depan rumah itu beliau sudah beroda 4. Masya Allah. Tapi mohon maaf Ustaz, parkirnya harus jauh. Iya soalnya apa namanya? Kayaknya saya kembali bertanya lagi. Ya Allah, ini Ustaz ya. Saya sependapat ini dengan Ustaz. Kalau beliau di Qori, di Hafid beliau ya. Kalau saya di terjemah Ustaz ya, di terjemah Al-Qur'an yang terkenal dengan PPTQ Safinda, program pelatihan terjemahan Quran Safinatul Huda. Sebenarnya ini berasal, Safinda itu nama pondok itu. Pondok ya. Safinatul Huda yang ada di Surabaya. Iya, Surabaya. Nah, kemudian tahun 2014 masuk Batam. Di Batam apa namanya? Kita memang tidak punya tempat khusus awalnya, jadi kita numpang ke masjid-masjid itu Ustaz ya. Kita ajak jamaah bapak-bapak ibu-ibu, ayo kita ngaji. Awalnya seimbang, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada. Tapi lama-lama bapak-bapaknya mungkin karena kesibukan ya Ustaz ya, akhirnya tinggal ibu-ibu. Iya betul. Seperti itu. Nah, luar biasa di bidang manapun kita apa namanya menggarap umat ya. Iya. Asalkan itu di Al-Quran, baik itu di ngajari anak-anak di TPQ atau di takfidnya atau di tarjimnya, tafhimnya, semuanya itu menjanjikan keberkahan yang luar biasa. Luar biasa. Wah, ini menginspirasi. Mudah-mudahan ini para pemirsa semakin yakin bahwasanya apapun profesi kita bukan jadi halangan untuk menjadi seorang hafid. Nah, sekarang kita lihat panennya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana awal mulanya di Batam Ustaz? Iya, betul sekali. Sebenarnya Ustaz, saya sebelum pindah ke Batam untuk memulai pondok merintis pondok itu sudah ada. Jadi kita sudah ada pengalaman juga. Oh, sebelumnya sebelumnya di Sumatera sudah ada ternyata. Saya dulu setelah selesai mondok itu di Padang itu cuma setahun saja Ustaz. Setahun saja sama Ustaz yang saya katakan enggak perlulah sebut nama beliau. Ya mudah-mudahan beliau insyaallah selalu setiap apa yang kita berikan kepada anak-anak kita insyaallah akan selalu mengalir pahalanya. Itu setahun ke beliau, kemudian beliau pindahkan ke guru besarnya di Jakarta itu. Di Jakarta. Ustaz pernah di Jakarta. Dia pernah di Jakarta juga. Nah, jadi di situ. Ketika di Jakarta saya itu 2 tahun, kemudian berlanjut 3 tahun lagi, dan itu sudah mulai kita merintis di Jakarta. Saya dulu diamanahkan juga untuk buka cabang di Jakarta itu. Iya. Ya anak-anak kecil Ustaz. Iya. Ya seperti yang saya alami sekarang lah. Iya. Disitulah saya dapat pengalaman, yaitu masih bujangan Ustaz. Oh iya. Belum nikah. Akhirnya saya balik tahun 2014 ke Padang. Oh, balik lagi ke kampung Padang, halaman, ke Padang. Nah, di situ Iya. kemudian barulah ditemukan saya Dengan seorang alhamdulillah pendamping pendamping. gitu ceritanya. Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau lahirnya di Batam. Oh, begitu. Nah, begitu ceritanya. Alhamdulillah. Jadi, Akhirnya sampailah di ke Batam. Akhirnya kita setelah menikah itu 3 bulan di Padang. Iya. Istri ya artinya mengajak ke Batam. Iya. Nah, gitu. Berarti orang tua istri ada di Batam. Di Batam ada. Alhamdulillah. Iya. Nah, kita pindah ke Batam. Pindah ke Batam ini itu Ustaz banyak juga tantangan kita. Nah, ini langkah awal. Langkah awalnya. Iya, Ustaz. Saya ya artinya istiqoroh dulu. Iya. Dulu Nah, ini betul adalah lah. langkah yang Sampai harus memulai langkah ini istiqoroh, Ustaz. sampai Ustadz saya ini ya beliau yang mengajarkan kita tadi itu Iya. kan kita Ustaz masih bertemu lagi, ya ya. bertemu lagi sama beliau, masih bersama beliau juga pulangnya ke sana. Iya. Beliau bilang begini, Ustaz, Akhi, antum mau ke Batam apa lagi yang antum mau kejar? Begitu ya. Ini meluruskan niat ini ya. Begitu. Di sini kita sudah ada wadah. Oh, Tinggal Sumatera Barat sudah mengembangkan, ada. iya, gitu, mengembangkan saja negeri gitu. Iya. Tapi saya tidak puas saat waktu itu tuh, artinya kalau di Sumatera saya cuma mendapatkan perjalanan hanya di Sumatera saja begitu. Iya. Sampai saya berpikir begitu,
Karena isi kalau di Batam kita nanti kan masih bisa balik ke Padang, Iya. masih ke Jakarta, masih Di bisa tengah-tengah ini Pulau. antara Sumatera Barat Iya, dengan Jakarta. kan dekat juga kata Benar, itu. iya. Jadi kita musyawarah. Iya. Syukur panjang juga perjalanan Alhamdulillah. ke Batam ini. Akhirnya kita Sampai di putuskan, Batam. ya. Dan itu kita ada perkumpulan hafiz se-Indonesia. Oh, di mana itu Ustaz? Itu waktu itu di Bogor. Di Bogor. Ya di Bogor waktu itu. Dan guru saya ini juga ikut, Iya. semuanya kita ikut. Disitulah saya, ya artinya kita coba dulu Ustaz, gitu. Iya. Minta izin lah sama beliau. Iya. Minta izin. Insya Allah saya lepas dari Mukhoyam Al-Quran itu, Iya. pertemuan Hafiz Indonesia itu, saya akan berangkat ke Batam. Ke Batam. Nah, Oh. itu perjuangan Ustaz. Dan waktu itu saya cuma punya duit cuma 800.000 nyampe di Batam. Luar biasa. Begitu, 800.000. Ya, itu luar biasa lah. Satu bulan saya di Batam itu tidak ada artinya, cuma ya kita sholat, Iya. kayak gitu, nggak ada kegiatan. Iya, memang Batam itu seperti itu Ustaz. Bila Anda Ah. tiba, Anda menyesal. Tapi tidak menyesal ya Ustaz. Tapi Bila tidak Anda menyesal. tahu, Saya Anda menang. artinya begini Ustaz. Intinya saya apa kata guru tadi, Iya. saya coba begitu. Saya orangnya butuh tantangan begitu. Sami Nawato. Gitu. Itu waktu saya tinggal di Batu Haji. Iya. Ditawarin saya di di apa namanya, imam Iya. di Masjid Darul Amal yang di apa namanya itu, Marcelia. Marcelia. Iya. Betul. Pernah ditawarin di situ. Oh, Kebetulan ada teman lah gitu. Iya. Tapi saya udah pernah tes juga di Susat sana, Iya. dia terima. Lagi saya mundur. Iya Ustaz. Saya ke Batamnya ini untuk mengembangkan Quran, bukan untuk menjadi imam. Iya. Kan begitu. Iya. Kemudian ada teman di sini di Tiban. daerah Tiban Iya, itu. daerah Tiban ini. Disitulah awalnya Ustaz. Awalnya saya dulu pernah bergabung dengan Ustaz Bobby. Oh iya. 3 bulan sama beliau. Iya. Dulu namanya Tarki. Tarki, iya. Untuk pondok Quran Tarki. Bergabung Iya. di 3 bulan sama beliau. Di situ. Tapi saya sampai ke Tiban ini itu sudah merintis bapak-bapak Oh, itu di mana itu Ustaz? di masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Al-Wajir. Kemudian di musola At-Taqwa. Itu bapak-bapak. Kalau yang saya pernah ketemu Ustadz itu di mana ya? Satu masjid di daerah Mekarsari ya? Mekarsari itu sudah Iya. tinggal di sini dulu saya Sat, Oh, di iya. Tiban Di Indah Tiban ini. Indah. Ah. Ya, intinya saya itu udah merintis mulai dari bapak-bapak, Bapak-bapak, kemudian iya. ibu-ibu, anak-anak. Anak-anak. Itu udah kita ini kan kita belajar, dia tidak bisa baca Quran, belajar sama kita. Nah ini kita dapatnya di mengembangkan Al-Quran. Ah. Beliau tidak ingin di imam ya, karena beliau ingin lebih leluasa lagi di Begitu. mengembangkan Al-Quran. Jadi di situ kita coba dulu 1 tahun itu Iya. mengembangkan. Dan tahun berikutnya saya pindah Iya. ke Mekarsari 6 bulan. Iya. Di Mekarsari waktu itu Ustaz lagi ngisi ya inilah ya Iya, terjemahan iya, ibu-ibu gitu. iya, betul. Iya, ada saya di situ. Jadi saya sebenarnya itu Ustaz sudah ini juga kadang ngisi pengajian Iya. sebelum itu. Terus Alhamdulillah. ditawarin oleh Alba. Oh iya. Itulah perjalanannya. Iya, perjalanannya. Ini luar biasa. Setelah itu saya coba lagi Ustaz. Iya. Saya coba tes imam. Oh iya Ustaz. Ya, tes imam itu di di Kemenang. Di Kemenang. Di Kemenang itu ada berapa 8 orang lah tes Iya. imam itu untuk di Taman Sari Hijau. Iya, Dan di kebetulan- Masjid Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Iya. Itulah mula-mulanya. Iya, Artinya berkembang. Itu 3 tahun saya di Masjid Ar-Rahman itu. Oh iya. 3 tahun karena baru kemarin lah saya pindah dari sana. Iya. Karena udah merintis. Ini. Untuk perjuangan yang Pondok Tapis Nah, pondok ini yang mau saya tanyakan. itu saya mengisi pengajian ibu-ibu dulu Ustaz. Oh begitu. Setiap hari Selasa itu di menginspirasi sekali. Terus Ustaz, dari sana kemudian berkembang ya Ustaz ya? berkembang. Artinya itu saya melihat rumah yang pernah dikontrak situ. Iya, jadi kalau para pemirsa sekalian ya melihat jalan baru yang di depan suatu Lamongan MM itu, nah di Tiban ada rumah tafid besar di pojok sudut. Nah, beliaulah ownernya, beliaulah pengasuhnya. Jadi di situ ya saya lihat itu bagus
bagus sekali tuh Iya. rumah. Gitu artinya Rindang tempat tempatnya, gitu. iya, bagus. Luas, bagus Luas. gitu. Nah, di kontrakan saya telepon lah. Iya. Dan kebetulan yang punya rumah itu kenal juga. Alhamdulillah. Nah, gitu kan. Dan Allah memberikan jalan Nah, ya Ustaz ya. itu sebelum Ramadan, pas sebelum Ramadan Ustaz. Ya Allah. Luar Iya. biasanya gitu kan. Keberkahan. Sudah saya dealkan rumah itu, ya kan itu kan semangatnya tuh Iya. untuk mengembangkan. Iya. Dulu waktu saya nyampe Batam ini udah pernah juga saat saya Oh, membuka tapi itu di Nurjana. Iya, iya. Soalnya itu udah Iya. pernah, gitu. Cuma itu gagal. Iya. Ada tahapannya. Kan Tahapannya. kita baru pertama ya kan. Iya. Di sini saya itu yang di depan Soto Lamongan itu di Dipan Indah Iya. itu sudah kita kontrak Iya. rumah itu, bingung kita Iya. anaknya dari mana nih. Nah, Gitu ya. ini sering kita alami nih Ustaz ya. Sama mungkin ya, Iya, sama. betul. Anaknya dari mana ini? Iya. Kita mondok yang khusus untuk mondok gitu kan. Iya. Saya sholat tahajud lagi. Iya. Iya. Ya kan? Sholat Kembali lagi. kepada Allah. Gitu kan. Kita sholat tahajud doa ya Allah mudahkan. Pokok intinya saya inilah bagaimana saya bisa mengembangkan ini. Iya. Padahal ini dukungan dari masyarakat ini banyak Ustaz. Iya. Kan? Cuma yang kita kejar ini untuk mondok ini, anak-anaknya dari mana? Anak-anaknya dari mana? Begitu. Dan kebetulan saya punya keponakan. Iya. Itu saya transfer ke Bandung dulu 1 tahunnya lewat. Iya. Nah, dan kebetulan dia udah selesai. Iya. Itulah yang saya panggil. Iya. Saya pas bulan Ramadan, adik saya juga ada. Iya. Gitu. Saya panggil. Nah, karena ini khusus akhwat kan. Iya. Saya pulang ke Padang. Oh, pondoknya ini untuk khusus akhwat ya? Akhwat, yang Wah, pondoknya ini khusus adik akhwat. anak ini. Nah, jadi pulang ke Padang, saya suruh cari di Padang ada yang mau pengen mondok gratis. Oh, Gitu. iya. Alhamdulillah saya dapat 2 orang, baru tenang saya. Alhamdulillah. Ah, Langkah gitu. awal 2 Nah, 2 orang. dua anak perempuan Dua anak yang perempuan. bersedia untuk mondok tadi itu. Dari situlah mulainya 2 orang Iya. saya inikan kita apa namanya itu belum ini juga Ustaz, belum Iya. puas juga karena rumah ini kosong nih. Iya, besar ya, Ustaz. Kosong isinya apa lagi? Iya. Itu kita pikirkan lagi. Dan kebetulan waktu itu kan Ramadan nih Ustaz. Iya. Ramadan saya alhamdulillah gaji ini kan 2 kali lipat dari masjid. Iya. Nah, ada tunjangan. Tunjangan, iya. Dari situlah. Dan yang lain-lainnya dibantu lah dengan Ya masyarakat. Allah. Begitulah. Allah yang Tapi kita menggerakkan. ya itu tadi kembali lagi tahajud. Kepada iya. Kuncinya ternyata di tahajud. Puasa Makanya siang. betul akan 4 hal yang akan dikabulkan dengan tahajud ini. Iya. Ya kan? Salah satunya itulah dimudahkan segala aktivitas kita. Amin. Rezeki kita itu salah satunya. Luar Dengan tahajud. biasa. Saya Maman dulu ingat juga kata Ustaz. Iya. Nah, ternyata Ustaz Edi Hidayat juga menyampaikan Yang sama. yang sama, gitu. Dari situlah mulainya Ustaz. Kemudian baru kita coba, ya kan, udah dapat 2 orang itu Iya. pas Ramadan itu kan mau kita launching itu tanggal